Masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat, kita, keluarga kita, dan semua guru-guru kita dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Anak-anakku, Bapak berpesan masih seperti sebelumnya, kalian harus dalam keadaan suci ketika dalam belajar ya, anak-anakku. Nah, pada hari ini, hari Selasa, kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertepatan bulan Maulid, yaitu bertepatan juga pelajaran kita kelas 3 ini, yaitu pada bab meneladani masa kanak-kanak Rasulullah, dan kita akan memasuki pada subbab masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sudah siap semuanya? Yuk, kita mulai pelajaran hari ini. Dengarkan Bapak ya. Nah, anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Kalian siapkan buku paket kalian. Mari kita buka halaman 44 terlebih dahulu ya, sebelum memasuki masa Bapak menjelaskan masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, kalian lihat pada buku kalian halaman 44. Di situ terdapat sebuah gambar pasukan bergajah. Nah, itu ada hubungan erat dengan masa ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, pada gambar tersebut menggambarkan tentang sejarah Raja Abraha, seorang gubernur Yaman untuk kerajaan Habasyah yang sekarang Ethiopia, yang berada di Afrika ya anak-anakku. Raja Abraha ini akan menyerang Ka'bah anak-anakku. Karena apa? Raja Abraha ini dia iri, dengki terhadap bangunan Ka'bah yang semakin lama semakin banyak pengunjungnya. Setiap tahunnya banyak pengunjung dari masyarakat Jazirah Arab. Oleh karena itu Raja Abraha iri, dia membuat sebuah bangunan gereja yang sangat megah yang bernama Al-Qulais. Akan tetapi maksud dan tujuannya tidak tercapai. Karena apa? Bangunan yang megah yang telah Raja Abraha bangun itu tidak berhasil menarik perhatian pada masyarakat Jazirah Arab, sehingga penduduk masyarakat Jazirah Arab waktu itu masih tetap berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, yaitu pada bangunan suci Ka'bah. Nah, oleh karena itu akhir cerita Raja Abraha geram dan dia ingin berinisiatif akan menghancurkan bangunan Ka'bah tersebut dengan tidak tanggung-tanggung membawa 70.000 pasukan, yang mana 10.000 pasukan tersebut menurut sejarah 10.000 pasukan dari 70.000 itu adalah pasukan bergajah. Oleh karena itu nanti akan ada hubungannya dengan tahun kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, selanjutnya Raja Abraha menyerang dan bergerak membawa pasukannya berjumlah 70.000 itu menuju ke kota Mekah. Akan tetapi ketika akan memasuki kota Mekah, pintu gerbang kota Mekah, para pasukannya dan gajahnya seketika itu gajah menderam, tidak mau berjalan, tidak mau beranjak. Bahkan Raja Abraha dan pasukannya memaksa gajahnya untuk terus untuk
untuk maju ke masuki kota Mekah. Akan tetapi gajah tetap tidak mau beranjak. Malah gajah-gajah para pasukan Raja Abraha kembali memutar arah. Nah, sehingga Raja Abraha tetap turun dan semua pasukannya diarahkan untuk memasuki pintu Ka'bah. Nah, pada waktu itu Allah menjaga bangunan suci Ka'bah tersebut dengan apa, nak? Nah, dijelaskan pada surah Al-Fil, ya. Ketika pasukan Raja Abraha memasuki kota Mekah, seketika itu burung berbondong-bondong dengan setiap burung membawa 3 butir batu dari neraka yang melemparkan ke pasukan Raja Abraha sehingga pasukannya luluh lantah seperti yang diceritakan pada surah Al-Fil tersebut, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, anak-anakku, setelah kejadian itu tidak lama berselang lahirlah seorang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir dari rahim seorang ibu, yaitu Aminah. Ayahnya bernama siapa, nak? Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Aminah ketika sebelum melahirkan itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat banyak, yang sangat ajaib dengan mengiringi kelahiran Nabi Muhammad tersebut. Nah, Aminah melahirkan seorang bayi ketika pada tahun gajah, yaitu ketika penyerangan Raja Abraha tersebut. Dan kejadian-kejadian ajaib ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, mulai malam pertama sampai malam akhir kelahiran Nabi Muhammad, yaitu bertepatan pada tanggal bulan Rabiul Awal, yaitu Bapak akan jelaskan satu persatu nanti keajaibannya, ya anak-anakku. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah ketika perjalanan dagang, mengikuti kafilah dagang para masyarakat Mekah, ya, ke Yasrib. Abdullah, bapak dari Nabi kita Muhammad SAW, telah wafat, meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan ibundanya Aminah, kurang lebih sekitar 3 bulan, yaitu bertepatan setelah 3 bulan menikah dengan Siti Aminah atau Aminah ibundanya. Nah, itulah anak-anakku. Jadi kalian perlu ingat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu lahir tanpa seorang ayah, karena 2 bulan lebih, ya, kurang lebih 2 bulan, karena masa pernikahannya 3 bulan pernikahan baru bapak Abdullah itu meninggal. Nah, jadi usia 2 bulan lebih beliau ditinggalkan oleh bapaknya. Nah, lanjut cerita, ibunda Nabi yaitu Aminah ketika tahun gajah bertepatan bulan Rabiul Awal, memasuki bulan Rabiul Awal, itu banyak kejadian-kejadian aneh anak-anakku yang perlu kalian perhatikan dan ingat-ingat betul. Nah, yang pertama, malam pertama bulan Rabiul Awal, memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ibunda Nabi pada malam pertama bulan Rabiul Awal itu mendapatkan kedamaian, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang damai, yang tenang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak tahu perasaan ibundanya Nabi itu tenang, damai. Memasuki bulan kedua, memasuki tanggal 2 bulan Rabiul Awal, ibundanya Nabi Aminah menerima pesan atau suara berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti kelahiran Nabi Muhammad itu. Di malam ketiga, ibunda Nabi mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan melahirkan nabi yang paling agung dan yang paling mulia. Ya, nabi penutup, nabi akhir zaman. Nah, di malam keempat Rabiul Awal, ibundanya Nabi mendapatkan suara-suara zikir dari telinganya yang terdengar jelas ke telinganya. Ya, itu malam keempat anak-anakku. Siapa yang berzikir, Pak? Wallahu a'lam. Ya, yang berzikir adalah utusan-utusan Allah, yaitu malaikat-malaikat Allah mungkin. Ya. Yang kelima, memasuki malam kelima bulan Rabiul Awal, ibundanya Nabi bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Dan ketika dalam mimpi itu Nabi Ibrahim berkata kepada Aminah, ibundanya Nabi, "Wahai Aminah, berbahagialah kamu dengan lahirnya seorang bayi dari rahimmu, ya, yaitu Nabi yang agung, pemilik cahaya yang terang benderang, kemuliaan dengan segala bentuk diutarakan oleh Nabi Ibrahim dalam mimpi ibunda Nabi itu." Nah, selanjutnya di malam ke-6 bulan Rabiul Awal tersebut, ibunda Nabi melihat cahaya yang memenuhi sudut-sudut alam semesta itu. Nah, ketika malam itu ibundanya Nabi melihat cahaya yang sangat terang benderang. Dari mana, Pak? Dari arah alam semesta ini. Nah, selanjutnya pada malam ke-7 bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal, ibunda Nabi melihat malaikat berbondong-bondong mendatangi rumah beliau. Dan pada malam ke-8 bulan Rabiul Awal, ibunda Nabi mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam untuk saling berbagi karena akan datangnya kelahiran seorang nabi yang paling mulia akan semakin dekat. Nah, selanjutnya pada malam 9 bulan Rabiul Awal, ibunda Nabi merasakan ketenangan, kedamaian, dan tidak merasakan sedih sedikit pun selama hidupnya ya pada waktu itu. Nah, di malam ke-10 bulan Rabiul Awal, ibunda Nabi melihat tanah Mina dan Taif, para masyarakatnya bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di malam 11 bulan Rabiul Awal, ibunda Nabi melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di penghujung malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, ibunda Nabi melihat langit sangat cerah, beda dengan malam-malam sebelumnya. Langit begitu terang benderang, cerah, dipenuhi oleh cahaya. Dan ketika malam kelahiran itu ada peristiwa ajaib, yaitu ketika proses melahirkan Nabi Muhammad SAW, ibunda Nabi didatangi oleh 4
seorang wanita, 4 wanita, yaitu menurut riwayat 4 wanita itu adalah Ibu Hawa, istri Nabi Adam, dan istri dari Nabi Ibrahim, dan istri dari Raja Fir'aun yaitu Asyah, dan juga ibunda dari Nabi Isa yaitu Maryam. Nah, proses kelahiran dibantu oleh 4 wanita tersebut, didampingi oleh 4 wanita tersebut. Ketika kelahiran tersebut, keajaiban-keajaiban muncul lagi. Di antaranya singgasana Raja Persia ketika itu runtuh dan api orang-orang Majusi yang padam. Karena apa? Menurut sejarah, api orang Majusi itu menyala selama 1000 tahun dan baru pertama kali itu padam. Dan oleh orang-orang Majusi itu dinyalakan kesulitan. Nah, berhala-berhala roboh, ada peristiwa sumur Zam-Zam yang mengeluarkan sumber airnya yang sangat banyak ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Nah, anak-anakku, itulah rangkaian ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW dan keajaiban-keajaiban yang mengiringinya. Oleh karena itu, anak-anakku, kalian harus tahu sejarah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah, ya, Abdullah, anak dari seorang Abdul Muthalib yaitu kakek Nabi, dan ibu dari siapa anak ibunda Nabi? Aminah. Nah, untuk silsilah keturunannya, nasabnya kalian bisa baca halaman 45, nasab dari sang ayah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya, itu kalian garis bawahi. Dan juga silsilah keturunan dari ibundanya Nabi yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nah, Nabi ini tuh silsilah keturunan Nabi, ibu dan ayahnya ini bertemu pada garis keturunan yaitu Kilab bin Murrah. Anak-anakku, nasab dari ayah dan ibunda Nabi ini bertemu pada kakek nasab kelimanya, ya, kakek kelima yaitu Kilab bin Murrah. Anak-anakku, yang perlu kalian ketahui sejarah kelahiran Nabi ini adalah tanggal kelahiran Nabi yaitu pada 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Anak-anakku, ayahnya bernama Abdullah, ibundanya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib. Dia keturunan dari suku Quraisy, ya anak-anakku ya. Ditinggal wafat ayahandanya ketika usia 2 bulan lebih atau 3 bulan kurang lebih, ya. Anak-anakku, nama Muhammad berasal dari kakeknya. Kakeknya itu mendapat nama Muhammad dari mimpinya. Nah, sehingga kakeknya memberi nama cucunya tersebut dengan nama Muhammad, yang artinya apa anak-anakku? Orang yang terpuji. Bagus. Nah, anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak telah bercerita panjang tentang masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga cerita Bapak ini dapat berkesan
dan dapat kalian pelajari, serap ilmu dari sejarah ini ya nak. Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, jangan lupa banyak berselawat dan jangan lupa perbanyaklah membaca sholawat, membaca sejarah-sejarah Nabi. Dan pelajaran selanjutnya akan Bapak ajarkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.